Berlatar pada sebuah zona konflik bersenjata di Ethiopia, cerita akan berfokus pada seorang sniper handal bernama Schweiger dan satu sahabat setianya yang bernama Donny. Konon keduanya tengah menjalankan misi pengintaian jarak jauh terhadap pergerakan musuh yang saat itu terlihat persis sedang menuju ke arah kamp pasukan Amerika Serikat. Berkat perhitungan yang matang dan ketepatan dalam menentukan momentum eksekusi, Schweiger berhasil membuat pertahanan musuh jadi berantakan. Hostile threat down, over. On target. On scope. $30 miles an hour, 3 mil lead. Sungguh tak habis pikir, sebuah kejanggalan terjadi ketika ternyata pihak pusat komando sekonyong-konyong menganulir keberhasilan Schweiger yang kemudian terkonfirmasi dengan adanya upaya serangan balik oleh satu unit helikopter yang tiba-tiba menghujani peluru secara membabi buta. Donny tewas di tempat, sementara Schweiger yang masih seakan tak percaya dengan kenyataan itu pun langsung bereaksi keras dan Tiga tahun pun berlalu, Schweiger pulang kampung halaman setelah memutuskan pensiun cepat dari pekerjaannya dan lebih memilih mengasingkan diri di sebuah rumah gunung bersama seekor gogok yang selalu menemaninya berburu. Tanpa diduga, Schweiger kedatangan 3 utusan FBI yang salah satunya kita akan sebut saja Kolonel Udin. Intinya mereka memohon bantuan Schweiger terkait isu adanya rencana pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat yang katanya berhasil terlacak pihak FBI. Jiwa patriot mantan serdadu elit militer seketika terpanggil dan siap mengemban misi tersebut istuning lillahi ta'ala alias tanpa berharap imbalan. Namun mesti diingat, sekali Schweiger tetap Schweiger, sang penembak ulung yang sampai kini masih belum tergantikan. Dari jauh-jauh hari Schweiger serius melakukan riset lokasi khususnya pada 3 titik penting di Amerika, yaitu Maryland, Philadelphia, dan Washington DC. Mulai dari letak kamera pengintai, menghitung kecepatan angin, temperatur suhu, kelembaban udara termasuk soal jarak tembak, sehingga ditariklah kesimpulan bahwa dari ketiga lokasi tadi, Philadelphia lah yang paling memungkinkan atas terjadinya aksi teror tersebut. 2 minggu kemudian, tepat pada hari H kunjungan presiden tersebut, Schweiger dibawa Kolonel Udin ke lantai atas sebuah gedung yang dari situ ia terus menganalisa berbagai kemungkinan yang masih sangat bisa terjadi. Dan sekilas dari sisi lain terlihat laras senjata seorang penembak misterius yang sudah mengarah persis ke podium Pak Presiden. Hingga ketika Schweiger yakin kalau kemungkinan terburuk akan segera terjadi, tiba-tiba sejalan dengan kekacauan yang terjadi, sebuah tembakan sniper misterius justru mengenai pendamping Pak Presiden, yakni Uskup Agung negara Ethiopia. Sementara rentetan tembakan dari si tangkurak Opsir Tahadol berhasil mengenai bahu dan paha Schweiger. Yang dari kronologi kejadian tersebut, Schweiger pun sadar bahwa semua ini ternyata sebuah jebakan. Sambil membawa 2 luka tembak di tubuhnya, Schweiger berhasil lolos dan sempat berusaha menjelaskan kalau dirinya tak bersalah pada seorang detektif FBI bernama Memphis. Namun karena tak mau ambil risiko, Schweiger pun lantas cari aman dengan melumpuhkan si Memphis dan merampas senjata berikut mobil dinasnya untuk melarikan diri. Kembali ke gedung tadi, nampak Kolonel Udin tengah sibuk merekayasa skenario penembakan Uskup Agung yang dibuat seolah-olah Schweiger murni pelakunya. Meski tak dipungkiri bahwa kegagalan membunuh Schweiger membuat Kolonel Udin resah hingga dikerahkanlah pasukan untuk melakukan pemburuan. Sebab dia yakin jika Schweiger benar-benar lolos, maka akan lain lagi ceritanya.
Pemburuan profesional dari sektor darat, laut, dan udara pun gencar dilakukan. Namun semua itu belum cukup untuk memaksa Swagger menyerah. Alih-alih justru dia berhasil mengelabui mereka dengan melakukan aksi nekat seperti ini. Pelarian Swagger pun akhirnya berlabuh di rumah seorang jahe alias janda herang bernama Sarah yang tak lain adalah istri dari almarhum Doni. Dan Sarah yang notabene merupakan seorang ahli bedah pun dengan senang hati mau merawat Swagger setelah ia tahu riwayat kejadian yang sebenarnya. Di sisi lain rupanya Memphis sudah mengantongi data tentang Swagger termasuk reputasi positifnya selama berada di kesatuan elit militer. Jadi cukup mustahil jikalau memang dia yang jadi pelakunya. Dan berangkat dari berbagai kejanggalan di lapangan, maka Memphis mulai menelisik fakta kebenaran di balik kasus ini. Namun alih-alih berhasil, upaya tersebut justru berujung pada aksi penculikan atas dirinya. Di sebuah tempat terpencil pinggiran sungai, Memphis diikat hingga dipukuli habis-habisan oleh sekelompok orang tak dikenal. Namun ketika mereka hendak membunuhnya, tiba-tiba sejak itu Memphis nekat mengorbankan karirnya dan memilih berkolaborasi bersama Swagger demi membongkar fakta di balik persekutuan jahat yang dilakukan FBI sejauh ini. Kabar bergabungnya Memphis dengan Swagger benar-benar membuat Kolonel Udin semakin panas tiris, maka terbersitlah ide untuk memancing Swagger keluar dari persembunyiannya, yaitu dengan menjadikan Sarah sebagai umpan. Di keesokan harinya Swagger bersama Memphis bela-belain pergi jauh demi menemui Pak Tua yang konon merupakan seorang ahli balistik dan persenjataan terbaik. Yang berkat kemahiran beliau pada bidang tersebut, maka diperolehlah sebuah data otentik yang merujuk langsung pada si pelaku penembak Uskup Agung yang sebenarnya. Dia bernama Mikhail Zerobiak, yakni seorang sniper bayaran asal Serbia yang terkenal kejam. Namun sebagai sesama penembak jitu yang pernah berjaya pada masanya, jadi Swagger tak begitu asing dengan nama tersebut. Bahkan saat itu juga ia langsung menuju Virginia, tempat di mana Mikhail tinggal, sekaligus dijadikan umpan kedua untuk memancing kedatangan Swagger. Dalam waktu singkat Swagger berhasil menemukan si Mikhail yang sebelum ia mengakhiri hidupnya sempat jujur bahwa motif pembunuhan terhadap Uskup Agung merupakan sebuah reaksi ketakutan dari sekelompok mafia yang tak ingin rahasia kejahatannya bocor pada Pak Presiden, di mana otak dari semua itu tak lain adalah si Kolonel Udin itu sendiri. Di sisi lain terlihat pasukan militer utusan si kolonel sudah menguasai setiap titik lokasi, yang artinya posisi Swagger saat ini sudah terkepung dan tak mungkin bisa lolos lagi. Namun faktanya mereka justru termakan oleh perangkap bom yang ternyata sudah Swagger pasang sebelumnya. Inilah bukti bahwa Swagger memang seorang mantan prajurit sejati yang tak semudah itu bisa dikelabui. Alih-alih si kolonel sendiri yang kini justru mau tidak mau harus mengikuti kesepakatan yang ditawarkan, di mana sang senator pun akhirnya dijadikan jaminan demi mendapatkan bukti kejahatan si kolonel yang diam-diam telah Swagger rekam dari pengakuan si Mikhail tadi.
Di tempat inilah transaksi pertukarannya akan dilakukan, yang mana ujung-ujungnya si kolonel melibatkan peran Sarah juga. Bahkan beberapa sniper bayangan pun nampak sudah diposisikan di sana. Namun terlepas dari itu semua, rupanya sedari awal Swagger sudah memprediksi kalau dirinya pasti akan dikhianati dan situasi ini sungguh membuat frustasi pengawal si kolonel yang kemudian menantang Swagger dan memintanya segera menempatkan diri. Tapi tiba-tiba merasa sudah kehabisan cara, maka kesepakatan untuk berdamai pun akhirnya ditawarkan senator. Meskipun dengan ini Swagger justru berpeluang menyinggung soal kejahatan perang yang senator dan kolonel Udin lakukan di Ethiopia 3 tahun lalu. Namun kedatangan pasukan FBI atas laporan Memphis memaksa Swagger menyerah dan menyelesaikan perkara ini di majelis peradilan. Di hadapan hakim dan penuntut umum, Swagger berusaha menjelaskan bahwa yang telah dituduhkan terhadap dirinya adalah tidak benar. Bahkan terkait senjata yang mereka jadikan barang bukti pun ternyata cuma akal-akalan kolonel Udin belaka untuk memojokkan dirinya. Terlepas dari itu, majelis FBI tetap membebaskan si Udin dengan dalih karena materi kasus yang di luar wilayah hukum mereka. Tapi untungnya Swagger pun mendapat perlakuan yang sama, di mana sang hakim memberi privilege atau hak istimewa dengan memberi Swagger kesempatan untuk bisa mendedikasikan kebenaran dengan gaya dia sendiri. Siang berganti malam dan scene pun beralih ke sebuah villa di mana nampak si Udin masih bersama senator yang tengah merayakan kebebasan mereka. Tapi tiba-tiba iya, rupanya kali ini Swagger sudah tak mau kompromi lagi, dan itu terbukti dengan betapa brutalnya ia mencecar seisi villa bahkan tanpa menyisakannya sedikit pun. He's under the You out of your mind. Exactly. Di penghujung kisah, nampak Swagger menghampiri Sarah dan terprediksi bahwa dia seperti akan melanjutkan hancalahan garapan bekas sahabatnya tersebut.